sekarang pada saat menjadi mahasiswa. Kira-kira untuk mahasiswa yang sudah terdaftar resmi menjadi mahasiswa baru untuk prodi kita ini, pelayanan apa saja mereka bisa dapatkan? Iya. Untuk Jadi secara akademik ya? Secara akademik. Ya. Oke, jadi untuk pelayanan secara akademik sendiri di Prodi Ilmu Administrasi Negara sebenarnya mempunyai layanan akademik yang utama itu ada dua. Jadi yang pertama itu berkenaan dengan proses pembelajaran, dan yang kedua itu pelayanan untuk karya ilmiah mahasiswa, karya tulis ilmiah mahasiswa. Jadi khusus di proses pembelajaran sendiri tentunya itu kita mulai dengan adanya penyusunan jadwal. Sure. Karena itu kan untuk lanjutan kuliah mahasiswa nanti. Jadi penyusunan jadwal yang kita susun secara baik, rapi untuk setiap mata kuliah dengan dosen atau tenaga pengajar yang disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu nanti. Kemudian tetap kita memanfaatkan namanya fasilitas teknologi. Jadi jadwal itu selain kita memang tempel di papan-papan pengumuman yang kita memang sediakan di prodi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang untuk mudah dimanfaatkan, ya kan, secara manual. Kita juga akan sebar melalui digital, yaitu melalui SIMAK, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Jadi di SIMAK ini akan kita sinkronkan dengan jadwal yang kami sudah susun di Prodi Ilmu Administrasi Negara untuk nanti penyebar luasannya itu dengan mudah akan diperoleh oleh mahasiswa dengan dosen sendiri. Jadi di SIMAK itu sendiri perlu dipahami bahwa di SIMAK itu selain melayani untuk khusus login dosen, itu juga ada namanya login khusus mahasiswa. Berarti itu aplikasi yang di handphone. Iya, jadi ya bisa kita istilahnya buka di handphone, boleh kita akses melalui handphone masing-masing mahasiswa, itu boleh. Jadi memang yang tadi saya katakan di tenaga pengajar itu kami punya 2 adminnya di sana. Jadi itu yang mengkontrol ya kan jadwal-jadwal yang sudah masuk dari prodi, kemudian bagaimana caranya diakses oleh mahasiswa melalui login mahasiswa masing-masing. Jadi ketika mahasiswa ya tinggal memasukkan NIM saja ya kan, NIM untuk bisa login masuk ke SIMAK masing-masing dengan pakai password. Untuk passwordnya itu biasanya didapat dari struktur pembayaran yang terbaru mereka. Jadi mereka bisa login masuk melihat jadwal. Di sana itu ada beberapa pilihan menu. Nah, jadi itu bisa dijelaskan itu di SIMAK. Jadi di SIMAK sendiri itu memudahkan sebenarnya untuk mahasiswa dapat informasi mengenai proses belajar mengajarnya mereka, jadwalnya mereka, dosennya siapa. Jadi mereka dengan mudah akan melihat jadwal kuliah mereka, siapa dosen pengampunya itu melalui akun SIMAK. Kemudian untuk dosen sendiri sebagai tenaga pengajar pengampu dari mata kuliah yang sudah ada, itu dia juga punya login tersendiri. Jadi login dosen namanya. Jadi tinggal memasukkan saja password dengan username-nya masing-masing dosen. Jadi itu dia juga bisa melihat jadwal khusus dosen itu sendiri. Bisa jadwal mengajar. Jumlah gaji bisa dilihat enggak? Kalau jumlah gaji saya no comment di sini. Jadi selain sebelum mereka untuk jadwal tersendiri itu bisa dilihat. Jadi secara umum memang jadwal untuk di Prodi Ilmu Administrasi Negara, apalagi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu ada jadwal umum. Tetapi untuk mau melihat lebih detail lagi, lebih rinci lagi jadwal khusus dosen, itu bisa dilihat melalui akun SIMAK masing-masing dosen. Jadi bisa dilihat di situ jadwalnya hari apa, ya kan, dia mengampu mata kuliah apa, di kelas apa, itu semua sudah lengkap dan tertata di bagian SIMAK. Jadi SIMAK sangat membantu kami juga untuk bagaimana mendistribusikan jadwal-jadwal kuliah kepada mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan. Itu untuk proses pembelajaran di mahasiswa sendiri. Kemudian kita untuk pelayanan akademik yang kedua itu masalah pelayanan untuk penulisan karya tulis ilmiahnya mahasiswa. Jadi tentu akhir dari perjalanan mahasiswa itu ada penyusunan skripsi, tapi untuk menempuh sampai di skripsi itu tentu mahasiswa itu di prodi sendiri kita melewati 3 tahap. Karena
saya pernah jadi mahasiswa dan semua pernah jadi mahasiswa. Salah satu step yang paling dibuat kita stres adalah di itu gitu, jadi untuk membantu mahasiswa untuk bisa nyaman, kemudian tidak terbebani. Iya betul. Jadi kami di sini di Prodi Ilmu Administrasi Negara sendiri mengupayakan supaya mahasiswa itu jangan kayak berhadapan dengan skripsi penyusunan tugas akhir itu seperti momok yang menakutkan. Betul. Gitu. Jadi untuk sampai masuk pada penyusunan itu kami upayakan supaya mahasiswa tidak stres menghadapi syarat-syarat yang nanti diberlakukan. Jadi dari yang saya katakan tadi sebelum menuju skripsi itu ada namanya seminar proposal, tentu dengan persyaratan-persyaratannya, kemudian seminar hasil, ujian hasil dengan persyaratannya juga. Kemudian yang terakhir itu ujian tutup, ujian skripsi. Jadi 3 tahap ini memang mahasiswa harus lalui. Jadi untuk persyaratan-persyaratan dari seminar proposal, seminar hasil, ujian hasil sampai ujian tutup itu untuk mencegah tingkat stres yang tadi yang dikatakan bahwa biasanya stres menghadapi apa yang harus saya persiapkan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan antisipasi awal dengan memposting terlebih dahulu, lebih awal, lebih dini syarat-syarat yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum Termasuk tanggal-tanggal ya, Iya. jadi mereka bisa mempersiapkan. Jadi di prodi sendiri itu kita lakukan secara terstruktur, diupayakan rapi lah ya, karena ini kan selain melibatkan mahasiswa, kita juga akan melibatkan dosen-dosen pengujinya nanti seperti itu. Jadi syarat-syarat yang saya katakan tadi saya sambung bahwa syarat-syarat untuk masuk seminar proposal, ujian hasil dan tutup itu kita manfaatkan juga media online. Jadi kami sini di Prodi Ilmu Administrasi Negara tidak kaku dengan dunia digital. Kami punya Instagram, Instagram khusus jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kami juga punya Facebook. Jadi kami juga punya aplikasi khusus JIAN. Jadi Jian itu jurusan Ilmu Administrasi Oke, Negara. iya. Jadi itu memudahkan mahasiswa sebenarnya. Jadi mahasiswa yang sekarang zaman gadget ya kan, zamannya teknologi yang otak-otak HP dan lain sebagainya, itu dengan mudah mereka bisa mendapatkan informasi untuk persyaratan ujian proposal, ujian hasil dengan ujian skripsi. Jadi jangan tiba masa tiba akal, karena itu yang biasanya mengundang stres mahasiswa. Saya mau ujian hasil, mau ujian proposal, bagaimana ini persyaratan apa dan sebagainya. Jadi kita posting lebih dini syarat-syarat yang mereka harus penuhi. Jadi ini antisipasi saja psikologinya mahasiswa seperti itu. biasa kan kalau tugas akhir yang terpenting harus dihindari adalah plagiarisme. Iya. Gimana tuh? Kami di sini juga mengikuti aturan pemerintah bahwa jangan meloloskan mahasiswa ketika dia teridentifikasi plagiat, Ya, ya tapi kan? gimana? Jadi kami di sini menyediakan fasilitas untuk cek plagiat. Jadi di prodi sendiri itu memberikan layanan untuk cek plagiat mahasiswa mulai dari ketika dia mau proposal, itu kita cek plagiat. Jadi itu salah satu syaratnya yang sudah kita susun rapi di prodi. Salah satu syaratnya tadi harus bebas plagiat, tentunya dengan persyaratan minimal sekian. Jadi ketika jadi dicek plagiat sendiri itu akan memudahkan kita mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa yang masih teridentifikasi plagiat yang masih Berat. masih berat, masih tinggi. Itu sampai mereka betul-betul dalam artian sudah bersyarat, sudah bebas dari identifikasi plagiat dengan persyaratan berapa persen, sekian persen tadi, baru kita lanjut Bisa ke diikutkan. iya, bisa ke tahap diikutkan. berikutnya. Begitu tuh di hasil dengan skripsi juga seperti itu. Oke, kemudian ini saya penasaran ya, dan mungkin masyarakat orang tua di sana juga masih penasaran. Dalam proses belajar mengajar ini biasanya kan dosen yang menilai mahasiswa. Iya. Kalau itu kan terlalu sepihak misalnya, apakah ada hal yang adakah penilaian dua pihak dari mahasiswa atau ada feedback gitu dari mahasiswa? Iya, betul sekali, karena kita kan nggak mungkin untuk melihat bagaimana kualitas pembelajaran, nggak mungkin Iya, dosen sendiri, tidak mungkin kan Pak hanya- Keprodi, Bu Sekprodi harus ke betul, kelas betul. bawa pentungan gitu. Iya. Dan Apalagi Cek. sekarang itu zaman-zaman yang orang katakan, wah itu sudah bukan zaman batu Iya, lagi. jadi ya kan? gimana? Apakah memang hanya dosen yang menilai mahasiswa? Wajar dong kalau misalnya. Iya, jadi masukan. di sini kami juga kerjasama dengan penjaminan mutu. Jadi di prodi sendiri itu khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ada unit penjaminan mutu, itu untuk tingkat fakultas. Kemudian ada namanya gugus kendali mutu untuk tingkat prodi. Kalau Jadi, di level mahasiswa sendiri, Iya. bisa nggak mereka menilai dosennya?
Kalau ya, jadi di GKM sendiri saya jelaskan sedikit bahwa di GKM sendiri memang di sini kami mau melihat umpan balik proses pembelajaran di kelas, proses perkuliahan seperti itu. Jadi bukan sekedar dosen yang menilai mahasiswa, ya kan, kebanyakannya seperti itu. Jadi sekarang itu bagaimana mahasiswa juga bisa memberikan penilaian kepada dosen yang bersangkutan. Kuesioner atau angket yang kita sebar itu hanya merahasia mahasiswa dengan pihak prodi dengan GKM. Tapi tidak bermaksud menjatuhkan. Tidak bermaksud, sama sekali tidak bermaksud. Jadi di sini kami sekali lagi tanda kutip itu tidak bermaksud menjatuhkan dosen yang bersangkutan. Tapi bagaimana caranya supaya tetap membangun kinerja dosen, ya kan? Tentunya kami punya komunikasi tersendiri di prodi ke dosen yang bersangkutan yang memang punya penilaian khusus dari mahasiswa. Jadi selain yang tadi saya katakan sebar angket dan sebagainya, kami di prodi juga selalu menjadwalkan ada namanya Tudang Sipulung. Mungkin ini sering didengar apalagi di area Makassar, ya kan. Tudang Sipulung itu duduk bersama kita membahas. Jadi Tudang Sipulung itu kita jadikan sebagai ajang curhatnya mahasiswa. Jadi bagaimana ajang menceritakan kejelekan dosen. Jadi semua kita buka-bukaan di situ. Jadi tidak setiap kelas itu kita ambil perwakilan dari ketua tingkat dengan sekretaris kelas. Jadi kita undang. Jadi kita jadwalkan 2 kali. Pertama itu sebelum memasuki mid semester. Pertemuan pertemuan sekitar 6, 7, 8 lah. Jadi kita adakan pertemuan sebelum menuju mid semester. Itu kita akan bahas tentang bagaimana kinerja tenaga pengajar kalian atau dosen-dosen kalian itu selama setengah semester berjalan tadi. Jadi dilihat dari kehadiran dosen, ya kan, karena banyak juga aspek yang dinilai oleh mahasiswa. Bagaimana cara dia mengajar, kemudian bagaimana kehadirannya, itu semua kan diperhatikan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang bukan lagi mahasiswa yang duduk diam di kelas, yang pasif, tapi mereka aktif menilai dosennya sendiri. Jadi itu menjadi ajang curhatnya mereka, menyampaikan unek-uneknya bagaimana dosen yang dihadapi, ya kan. Selama ini itu kita di prodi itu merampungkan semua, kita menampung semua aspirasi mahasiswa. Saja nih. Jadi ya ditampung saja. Ditampung bukan berarti asal ditampung, tapi kita akan tindak lanjuti lagi. Jadi itu bagaimana caranya prodi mengkomunikasikan secara baik, ya kan, dengan bahasa kami yang tidak menyinggung, tetapi tetap fokus kepada apa yang mau kita sampaikan kepada dosen supaya masalah yang mahasiswa selama ini keluhkan itu bisa selesai. Jadi tidak bermaksud, sekali lagi tidak bermaksud menjatuhkan dosen yang bersangkutan, ya. Jadi kedengarannya gitu. Kemudian yang kedua, jadwal yang kedua itu selain di mid semester itu sebelum memasuki namanya final test. Yang akhir per semester. Akhir per semester itu tetap kita lakukan lagi namanya Tudang Sipulung. Jadi memang kalau dikatakan kok banyak sekali, ya memang seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan cuma 1 kali kita lakukan, tapi memang maksimalnya kita lakukan 2 kali. Jadi kita lakukan lagi pertemuan sebelum masuk ujian akhir semester. Jadi kita upayakan supaya dosen itu memaksimalkan pertemuan ya minimal 14 kali pertemuan lah. Minimal 14 kali pertemuan. Jadi di bawah minimal 14 kali pertemuan itu kita upayakan tadi yang saya katakan dikomunikasikan lagi kepada dosen yang bersangkutan supaya dia mengejar ketertinggalan. Apalagi sekarang itu zamannya bukan, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menghalangi kita untuk bertemu langsung dengan mahasiswa, ya kan, kita bisa memanfaatkan ya media teknologi, ya kan. Misalnya kita bisa meeting lewat aplikasi, ya kan, untuk membahas tetap Zoom, sama ya Zoom. Meeting, ya. Jadi kondisinya tetap kita dapat apa yang memang menjadi tujuan kita di awal, mungkin dengan suasana yang lebih ini lagi interaktif atau lebih milenial lagi, seperti katakan bahwa kita tidak dibatasi dengan kesibukan masing-masing satu waktu, tetapi kalau misalnya tidak bisa ketemu langsung ya melalui media online bisa. Jadi itu tetap kita lakukan supaya apa yang menjadi keinginan prodi untuk kemajuan tenaga pengajar dan kualitas pembelajaran itu tetap kita utamakan di situ. Iya sih, jadi kelihatannya ini perlu kerja keras ya, seperti betul. ATM 24 jam. Selain yang 2 tadi itu kami juga menyediakan memfasilitasi dosen ketika dia melakukan studi lapang gitu. Studi lapang. Iya. Karena kan tadi yang dikatakan Kak Prodi bahwa bukan cuma teori ya kita utamakan di sini, tapi bagaimana praktek
prakteknya di lapangan, bagaimana pengembangan di lapangan itu juga kita fasilitasi. Itu khusus masih menyangkut untuk pelayanan akademik.